Boleh dicek dulu siapa yang sudah masuk. Arman hadir. Kiki hadir. Oh, hebat. Arman paling rajin. Imam. Imam, ya Allah, serasa setahun gak ketemu sama Imam. Teh Hijati rajin, Teh Kei rajin, Teh Nabila rajin, Teh Nopi masih sakit. Oh, sinyalnya jelek katanya Teh Bun. Oh, sinyalnya jelek. Siapa lagi? Saya juga cuma 2 strip, Bun. Airman mana? 2 strip apa? 2 strip. Ini Bunda, ininya sinyalnya cuma 2 strip. 5K per S tuh Bunda tulisannya. Iya. Kebablasan. Nggak ngerti saya. Ya. Bunda mau pulang kapan? Siapa? Dititipin ya. Bunda. Ya, nanti di Japri. Oh iya. Japri ya. Oh. Ya. Baik Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Teh Sipa udah masuk. Ya. Quivernya sudah dibuka belum? Sudah. Dicek tuh yang Arman hebat ya. Arman itu waktunya 2 minggu, tapi sehari juga udah beres. Tapi ada catatan beberapa. Akiki, Hasan. Apa Bun? Imam. Quiver. Ditoong hungkul, dikerjakan enggak? Udah Bunda. Ya udah teh sekarang, udah konfirmasi sama orang tua, baru dikirim. Nah, ngaku. Iya. Iya. Boleh. Yang quiver kemarin, materinya sudah ada? Sudah dibaca? Puasa nggak boleh bohong. Belum ya? Belum. Dibaca mah enggak Bunda? Pelajaran apa Ibu? Bunda pelajaran apa? PDF. Sekarang akidah. Oh, akidah. Ya. Kemarin PDF belum ada, Bun. Oh, ada di situ udah dikirim materi. Di mana, Bunda? Kepada malaikat, Bun. Oh, iya, sama malaikat tuh udah ada yang buka. Yang iman kepada malaikat. Oh, ada kan? Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita mempelajari tentang ria. Apalagi? Niaya. Kemudian diskriminasi. Kemudian sebelumnya apa? Musibah. Itu berbuat baik. Oh, musibah. Ya. Sama alam. Ya, betul. Sekarang apa? Mengimani adanya malaikat. Malaikat yang wajib kita ketahui itu banyak. Tetapi yang umumnya diketahui nama-namanya itu ada berapa? 25. Ada 10. 10. Ada berapa? Bukan, Kiki ada sebentar juga udah menghilang. 25. Nyaut Bunda, nyaut. Kenapa? Bukan asal nyaut, tapi jawab. Ya. Apa Bunda? Yang Kiki ketahui malaikat itu ada berapa? 10. Ada banyak, ada ribuan. Tapi yang kita ketahui umumnya itu ada 10. Ya, 10 juga kalian suka lupa-lupa. Paling kalau dihafal semua. Ya. Kenapa? Karena kita tanya jawab saja, materi kan sudah ada. Kenapa Allah ciptakan malaikat? Kenapa ya? Karena Allah itu sebab bisa. Tetapi kenapa tugas-tugas itu harus dilakukan oleh malaikat? Berarti Allah butuh bantuan. Nah, sekarang udah mau nanya, kenapa Allah ciptakan malaikat? Untuk beribadah. Pinter. Kiki? Untuk Bu, mengawasi kita. Mengawasi kita, mengawasi manusia. Iya.
Ya, itu termasuk dari tugasnya ya. Terus apa lagi? Untuk mencatat amal baik dan buruk manusia. Itu berarti punya tugas ya. Kemudian Menjaga apa ya Bunda? Ini Bunda Mencabut Enggak. nyawa. mencabut nyawa, betul. Apalagi? belum siap, Belum siap apa? Bu, cabut nyawanya. Iya, ngerjain quiver aja belum siap, apalagi dicabut Nah, nyawa. itu masalahnya Bunda, kuipernya belum beres, masih banyak utang di warung. Boleh, dengar dulu ya. Jadi, dari 4 jawaban kalian itu, 1 katanya mencabut nyawa. Yang kedua, menjaga manusia. Yang ketiga, mencatat amal baik dan amal buruk. Kemudian yang keempat itu beribadah. Semua itu betul. Jadi Allah ciptakan malaikat itu adalah untuk beribadah kepada Allah dengan tugas, hak, dan kewajiban yang berbeda-beda. Jadi bukan berarti Allah itu butuh bantuan. Seperti kita diwajibkan untuk puasa. Allah itu tidak butuh saum. Allah mewajibkan kita untuk saum. Allah itu tidak butuh kita saum kita. Tetapi Allah itu akan menguji manusia, menguji makhluknya, karena makhluk ini punya kewajiban beribadah kepada Allah. Jadi sama Allah itu, kamu nih pekerjaannya seperti ini, kamu tuh seperti ini. Apabila mengikuti perintah Allah dan tidak melakukan apa yang Allah larang, itu namanya takwa. Apabila makhluk Allah bertakwa kepada Allah, terutama manusia, maka turunlah ridho Allah. Apabila Allah ridho, apapun maunya kita, pasti Allah berikan. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Karena kita kan kemana itu ada alam ajali, alam rahim, alam dunia, alam kubur. Endingnya, akhirnya kita ini akan mendapatkan alam abadi, Alam surga. alam keabadian. Kalian tinggal pilih, pilihannya itu ada di surga, makanya baik dan benar, salah dan buruk itu pilihan kita. Kita mau di surga, mau di neraka, mau dapat ridho Allah atau murka Allah itu adalah ada di tangan kita. Makanya kita ini pilihannya itu ada di dunia. Nanti kita ke surga atau kita ke neraka, itu bagaimana ikhtiar kita di dunia. Nah, sekarang kenapa Allah menciptakan malaikat? Bukan untuk membantu, karena Allah itu tidak butuh bantuan. Sekarang untuk mencabut nyawa, itu tugasnya malaikat. Ijro'il. Malaikat siapa? Ijro'il. Kalau yang menurunkan rizki dan hujan? Mikail. Allah tidak bisa gitu menurunkan hujan. Bisa, tapi malaikat-malaikat yang mempunyai tugas masing-masing ini tidak akan mengerjakan tugasnya, tidak akan menunaikan kewajibannya sebelum diperintah sama Allah. Contohnya, si Fulan itu kebiasaannya mabuk, berzinah, pembohong, ngebully, aniaya, suka ria. Manusiawi kalau kita inginnya kan membunuh orang tersebut ya, karena madorot ada di dunia juga. Tapi murkanya Allah itu tidak sebanding dengan besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Makanya ada yang dinamakan pengampunan, yaitu kita harus taubat. Selalu kita harus taubat, kita harus selalu taubat. Bikin lagi, Allah masih menerima taubat kita. Kita hilap lagi karena ada sangkut paut dan ikut campur setan di hati kita. Tetapi Allah akan memaafkan kita lagi. Jadi murkanya Allah itu tidak sebanding dengan rahmatnya Allah yang lebih besar. Makanya kita jangan main-main karena tahu Allah akan memaafkan kita. Tapi Allah pun tahu bahwa mana batasnya Allah akan memaafkan kita dan kapan Allah itu tidak akan memaafkan kita.
seperti nanti ditutupnya maaf kita, amalan kita apabila matahari sudah terbit di ufuk barat. Barat. Kan sekarang masih dari mana coba? Munculnya matahari masih di ufuk mana? Timur. Ufuk timur. Apabila nanti sudah mulai terbit dari barat, percuma kalian mau nangis, mau bersedekah, mau apapun, amal sudah ditutup. Bahkan Al-Quran pun sudah tidak ada isinya lagi. Bukan berarti Al-Quran kosong, cuma lembaran kertas. Tetapi sudah tidak bermakna lagi apabila kita baca. Kita sholat pun sudah tidak dapat lagi pahalanya. Tidak termasuk lagi kepada kewajiban. Itu apabila matahari sudah terbit di ufuk barat. Nah, sekarang masih mumpung matahari kan masih terbit dari ufuk timur. Kalian itu harus baik-baik. Nah, kembali lagi ke malaikat. Jadi Allah menciptakan malaikat itu bukan untuk membantu karena Allah tidak mampu. Tetapi Allah menciptakan beberapa makhluk itu untuk mengetes, menguji. Semua makhluk aku ciptakan untuk beribadah kepadaku. Apabila mereka mengikuti perintahku, turunlah ridhoku. Mereka akan ditempatkan di tempat yang mulia. Apabila mereka membangkang apa yang aku perintahkan dan tetap melakukan apa yang aku larang, maka Allah akan murka dan Allah akan menghinakan di tempat yang paling hina, yaitu neraka. Makanya, kenapa kalau ada yang jawab, ya kenapa ya Allah ciptakan malaikat? Ya untuk beribadah. Allah ciptakan makhluk yang lain juga untuk apa? Untuk beribadah. Dan setiap makhluk yang Allah ciptakan akan bermanfaat untuk makhluk-makhluk yang lainnya. Contohnya, malaikat Jibril tugasnya apa? Menurunkan wahyu. Wahyu itu turun kepada siapa saja yang Allah kehendaki, tetapi khusus untuk wahyu itu kepada para nabi dan rasul. Nah, nabi dan rasul itu sama makhluk Allah. Setiap makhluk Allah itu, setiap diri kita, setiap manusia adalah pemimpin. Makanya Rasul dan Nabi itu pun mensyiarkan kepada umatnya bahwa apa yang Allah wahyukan disampaikan kepada umatnya apabila dilaksanakan. Apabila wahyu itu mengenai perintah, kemudian disampaikan bahwa kita harus seperti ini. Kita mengikuti. Turunlah rahmat Allah dan ridho Allah. Dan apabila tidak mengikuti, turunlah azab Allah. Nah, kemudian seperti turun hujan. Hujan itu Allah ciptakan untuk menyiram tanah dan bumi. Kemudian tumbuhlah pohon-pohon dari tebaran benih dan biji-bijian. Kemudian tumbuh cabangnya. Kemudian tumbuh dahannya, dari dahan tumbuh rantingnya, kemudian tumbuh juga daun-daun, disertai dengan bunga-bunga, kemudian berbuah. Nah, ketika sudah berbuah, siapa yang bisa menikmati buah tersebut? Makhluk yang ada di sekitarnya. Ada bagian burung, berarti rezeki burung ada di pohon itu. Ada buat kita, berarti rezeki buat manusia. Kemudian daun-daun tersebut juga pasti bermanfaat. Ada yang bisa dipakai untuk atap rumah, sehingga kita di dalam rumah itu nyaman, bisa beribadah dengan khusyuk, bisa ngaji Quran dengan khusyuk, kita bisa menutupi atau bisa menjaga harta benda yang halal yang ada di dalam rumah itu. Kemudian pohonnya bisa ditebang, bisa dipakai menjadi tiang bikin musola atau surau kalau memang kita jauh dari kota ya. Nah, kita pakai untuk ibadah. Jadi apapun yang Allah ciptakan itu bermanfaat buat kita.
Tidak ada yang Allah ciptakan itu madorot buat makhluknya, tidak ada. Sekarang contohnya Akiki Qadarullah tahun 2020 pindah ke SCI. Apakah membawa madorot atau membawa manfaat? Akiki hilang nih kemana? Ya tidak ada. Sok, membawa madorot apa membawa manfaat? Allah hadirkan Kiki di SCI. Pasti akan memberikan kebaikan. Cuma kebaikannya itu sisi yang mana? Mungkin satu, karena memang setiap kita ini punya kelebihan. Nah, kita disatukan itu untuk saling menguatkan, untuk saling menyempurnakan. Arman, kelebihannya itu kalem, emosinya itu bisa di manage dengan baik. Areka emosian, makanya bisa ditahan oleh Arman. Akiki itu punya badan yang besar dan Allah ciptakan rasa nafsu makan yang berlebihan. Nah, kita ingatkan, Akiki jangan banyak makan karena terlalu banyak, terlalu dekat dengan kemadorotan, yaitu penyakit. Ya, lebih baik saum Senin dan Kamis. Itu ada ladang pahala. Makanya kalau kita punya teman atau ada orang yang memusuhi kita, itu adalah ada kebaikan buat kita. Kalau kita menyadari itu didatangkannya dari Allah. Siapapun yang hadir di sekitar kita, itu yang terbaik buat kita. Udah Bunda, aku mah nggak suka tuh temenan sama ini mah gini. Kalian tuh belum menyadari bahwa ada kebaikan di balik orang tersebut. Ya, nah itu. Kemudian semua makhluk yang Allah ciptakan itu akan binasa. Sekarang Bunda mau nanya, apakah malaikat itu makhluk Allah bukan? Iya. Iya. Apakah malaikat juga akan binasa? Iya. Dia akan binasa. Jadi semua yang Allah ciptakan yang bernama makhluk Allah itu akan binasa. Termasuk malaikat. Tetapi malaikat itu binasanya apabila sudah selesai menunaikan kewajiban. Seperti malaikat yang meniup trompet sangkakala itu, malaikat siapa namanya? Israfil. Israfil apabila sudah menyelesaikan tugasnya, sama akan binasa. Gunung-gunung, pohon-pohon yang ada di gunung, binatang yang ada di gunung, saatnya nanti apabila kiamat, itu akan binasa. Bahkan sebelumnya pun akan binasa, itu bedanya. Kalau makhluk yang lain binasanya itu bisa dari sekarang, bisa karena usia, bisa karena bencana. Tetapi kalau malaikat itu nanti apabila sudah menyelesaikan tugasnya, baru akan binasa. Jadi tetap Allah yang maha hidup, Allah yang maha abadi. Ya. Itu kemudian kalau malaikat itu tidak ada yang membangkang. Karena perbedaannya malaikat dengan kita apa? Siapa yang sudah baca kemarin materinya? Satu, malaikat itu berbeda dengan manusia. Persamaannya mah cuma satu, beribadah sama-sama untuk beribadah kepada Allah. Jadi malaikat itu tidak makan, tidak minum, Tidak mempunyai nafsu. tidak mempunyai nafsu, dan tidak berjenis kelamin. Jadi bukan laki-laki, bukan perempuan. Ya. Kemudian nafsu apa? Nah, kalau manusia kan banyak nafsu. Makanya kenapa malaikat itu akan mencabut nyawa apabila sudah mendapatkan perintah dari Allah. Kalau kita makan, ada orang yang suka zina, suka mabuk, suka merusak, membunuh orang. Kan pengennya kita langsung bunuh dia saja kan? Nah, tapi malaikat, walaupun punya wewenang untuk mencabut nyawa, tetap tidak akan mencabut nyawa. Karena belum ada perintah dari Allah. Karena malaikat itu tidak punya nafsu. Jadi malaikat itu tidak marah. Nah, nafsu itu kan marah. Nafsu ingin makan, itu nafsu.
Nah, jadi makannya berlebihan jadi madorot. Nafsu gitu teh, pengen minum kayak gimana, nafsu pengen banyak. Nah, semua itu kan kalau kita manusia dengan malaikat bedanya itu. Kemudian malaikat itu tidak butuh apa? Apa gitu. Pakaian, tempat tinggal. Terus malaikat itu apa? Nanti kan kamu pencet ini kan, nanti kan sudah masuk kontak ya. Kamu yang kecil ini. Kamu pencet, nanti kamu masukkan. Teh Novi ya? Tapi kan ini kan punya aku. Nanti ada lagi. Suara siapa itu Pak Sifat? Terus ini. Nanti kalau ada muncul kayak gambar tempat kamu. Nopi, Bun. Novi bisa masuk? Iya Bunda. Ya, boleh. Itu. Jadi ciri-cirinya boleh sifat nih kayaknya udah baca sama Ijati kemarin. Malaikat itu punya ciri-ciri seperti apa tadi? Tidak makan, tidak butuh makanan, tidak butuh minuman, tidak butuh tempat tinggal, tidak butuh pakaian. Kemudian Nafsu. ya tidak mempunyai nafsu, Tidak kemudian memiliki kelamin. memiliki kelamin. Mempunyai sifat malu. Mempunyai sifat malu, karena malu itu juga kan kita, kalau kita punya sifat malu punya, tetapi kita ada sifat nafsunya. Malu itu kita mah tertentu coba. Kadang-kadang kalau hal-hal yang seharusnya kita lakukan, kita punya rasa malu. Malu ngelakuinnya juga banyak orang, padahal itu baik buat kita. Tetapi kenapa kalau kalian maling-maling keluar kelas apa itu nggak malu, padahal itu salah. Nah itu bedanya. Ya, jadi malaikat itu punya kepatuhan juga. Kalau kata Allah, sujudlah engkau selama 100 tahun, sujud. Berzikirlah selama 30 tahun, misalkan. Berzikir terus. Nah kalau kita makan sholat saja, nggak sampai 5 menit, lagi sholat, Allahu Akbar, aduh keinget ya, dompet aku ketinggalan di kamar mandi ketika wudhu, kebayang sampai selesai sholat. Langsung belum zikir juga takut ada yang ngambil. Betul. Nah, karena kita ini harusnya tanamkan dari sekarang, ketika mendengar azan, kita tidak tahu apa-apa. Kita hanya tahu ketika azan kita harus sholat, itu saja. Makanya hentikan semua aktivitas. Jadi setelah adanya azan, taunya kita itu sholat, itu saja. Itu suaranya suara siapa kan? Tuh ya. Kemudian iman kepada malaikat, mengimani adanya malaikat termasuk kepada rukun iman yang keberapa? Kedua. Jadi yang pertama iman kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Yang kedua iman kepada Malaikat. ketiga iman kepada Rasul. Coba. Kitab. Pada kita Kitab. Yang keempat iman kepada Rasul. 5 iman kepada Rasul. 5. Kodo dan kodar. Iya, kode dan kode. Kalau Hari kiamat, kiamat. yaumul kiamat. iya, terus kan rukun iman itu ada berapa coba? 6. 6. Yang terakhir kode dan kodar, Bu. 1 iman Kelima ini. Ada Allah. kita mengimani adanya Allah. Kemudian Allah itu menciptakan malaikat. Berarti kita iman kepada malaikat berdasarkan kepercayaan bahwa kita yakin kepada Allah. Allah itu menciptakan malaikat. Kemudian kepada kita. Ketika Rasul itu ada, kitab itu sudah sama Allah itu sudah dipastikan untuk Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad. Kan ada 4 ya. Ya. Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Nah, kitabnya dulu, baru kepada Rasul. Kepada Hari kiamat. Kode dan kodar. itu ya. Jadi mengimani malaikat itu termasuk kepada rukun iman yang kedua. Jadi kita harus percaya dengan adanya kitab Injil, percaya. Kita percaya dengan adanya kitab Taurat, percaya. Nah, sekarang mukjizatnya Al-Qur'an itu apa?
Ada, sampai sekarang itu ada. Injil tidak bisa dihafalkan. Tetapi kalau mukjizatnya, keistimewaannya Al-Quran itu bahwa bisa dihafalkan. Injil itu tidak bisa dihafalkan. Kalian sudah ngapalnya seperti apa juga tidak bisa dihafalkan. Tetapi keistimewaannya Al-Quran itu adalah bisa dihafal. Makanya banyak tahfiz. Ya, nah itu. Kemudian kenapa malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk itu harus ada 2, kenapa tidak 1? Coba. Karena Allah menciptakannya seperti itu, jangan berpikir lain-lain. Karena Allah maunya seperti itu. Jadi kan kita mengimani kepada Allah. Jadi apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah turunkan, apa yang Allah tentukan. Ya karena kita pertama mengimani kepada Allah, apapun yang direncanakan Allah, ditetapkan Allah, ya harus diikuti. Bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah. Malaikat pun sama, melakukan diturunkannya hujan di Bogor, tetapi di Bandung tidak hujan. Padahal di Bandung ini sedang kemarau misalkan. Kalau di Bogor kan sering hujan. Kenapa kalau yang di Bogor hujan terus di Bandung enggak? Nah kita itu harus ikhlas. Oh itu karena kehendak Allah. Jadi enggak ada keirian atau bertanya-tanya. Ini masalahnya apa ya? Ini ada bencananya apa ini? Enggak. Berbaik sangkalah kepada Allah. Kemudian kenapa ya malaikat itu mencabut nyawa orang-orang yang baik? Ada orang-orang yang bedegong, yang baong, yang mabuk, yang bertato banyak, yang di luar, yang garang seperti itu, di umurnya dipanjangkan. Kita berbaik sangka saja. Allah mengambil orang-orang yang baik didahulukan untuk wafat. Allah itu menjaga mereka supaya tidak tergoda oleh setan, sehingga ketika baik itu Allah ambil karena sayang sama makhluk yang soleh. Kemudian yang dipanjangkan umurnya, mungkin Allah itu yakin suatu saat bahwa makhluk ini akan bertobat sehingga akan kembali lagi ke tempat yang baik, ke tempat yang suci, ke tempat yang bersih seperti awalnya kita lahir ke dunia ini tanpa dosa sedikit pun. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini sikapi dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi nggak ada kita beban mau ngapain juga. Ya udah, kalau ini tapi berarti kita tidak ikhtiar ya. Misalkan gini, nilai aku teh kecil, biarin aja. Ini takdir, bukan. Kita dikasih akal, kita dikasih naluri. Ingin mencapai nilai yang baik itu orang yang punya akal, orang yang punya naluri. Caranya seperti apa? Ikhtiar. Apabila kita sudah ikhtiar, nah kita belum bisa mencapai seperti yang apa kita inginkan. Oh, berarti Allah menciptakan kita bukan di sisi ini, tapi pasti di sisi yang lain. Tapi jangan lupa, proses kita di saat ikhtiar itu tetap akan mendapatkan karunia dari Allah. Ya, seperti misalkan Akiki. Akiki, ada Akiki? Ayo, Akiki mana? Ya, Akiki nih, jujur-jujur ya. Walaupun kejujuran itu kembali lagi kepada Akiki. Tetapi kalau Akiki bohong, untuk menutupi kebohongan itu harus dengan bohong lagi. 2 kali bohong. Nanti ada yang nanya lagi, nutupin kebohongan yang pertama. Atau yang mau nutupi kebohongan yang kedua, harus dengan bohong lagi. Terus dan bohong. Nah, apakah Akiki semua pelajaran, baik mata pelajaran di sekolah, atau pelajaran di boarding, Akiki mengikuti nggak? Kadang ngikutin, kadang enggak. Nah,
Kalau Akiki mengikuti tidak jadi masalah. Kalau tidak mengikuti berarti ada alasan kan? Hati Akiki yang tahu kan? Betul? Kalau Akiki tidak mengikuti berarti ada alasan kan? Halo? Seresak-seresak Bunda, pecah-pecah suaranya. Oh, kalau Akiki tidak mengikuti mata pelajaran, misalkan mata pelajaran akidah akhlak, misalkan ya, berarti Akiki punya alasan kan? Baik itu HP-nya tidak ada, baik itu kuotanya tidak ada, baik itu Akiki sakit. Nah, untuk penilaian, tolong Bunda pengen kalian itu jujur. WhatsApp, kasih tahu kenapa alasannya tidak masuk. Oh, Iya, ngasih tahu. Misalnya, Bunda, Kiki tuh tahfiz tuh nggak ikutan udah 3 kali. Alasannya karena takut, misalnya nggak hafal-hafal. Nah, itu harus jujur. Atau kedua, Bunda aku teh nggak ikutan tahfiz karena kuota nggak ada. Jadi Bunda ini, itu semua harus bicara. Kan kita mah tidak ada komunikasi lain lagi selain berkomunikasi dengan saling percaya dan saling terbuka. Ya, jadi jangan sampai kenapa ini Kiki tidak masuk, jangan sampai ditanyakan. Harusnya langsung seperti Airham. Airham itu dilihat di di keaktifan, untuk yang lain aktif. Tetapi di saat pelajaran tertentu yang ini nggak aktif, tapi yang ini aktif. Kenapa? Nah itu pasti ada alasan. Ya, seperti Allah menciptakan malaikat ada alasannya. Allah menciptakan manusia ada alasannya. Allah menciptakan gunung pun ada alasannya. Jadi kita harus saling menghargai apa yang ada. Misalkan ketidakhadiran Akiki, Akiki itu tidak hadir, berarti ada hikmah di balik itu. Satu, ada konfirmasi, memang harus silaturahmi. Akiki kenapa tidak hadir? Kalau Kiki sakit, ya kita jadi didoain kan sama kita. Oh, sabakallahu ya Akiki biar cepat sembuh. 40 orang yang mendoakan akan sampai doanya. Salah satu juga doanya orang yang soleh itu akan sampai. Makanya tidak ada salahnya kalau terbuka, ya. Apalagi Bunda wali kelas, kan butuh nilai, butuh seperti itu. Ya, kemarin akidah akhlak itu soalnya ada 10 ya di Quiver. Iya. Iya, Bun. Sudah diselesaikan belum? Sudah. Sudah, hebat. Bunda suka cek nih, yang IPA misalnya siapa yang belum, itu sudah ada catatannya. Dan peraturannya ingat, apabila 3 kali berturut-turut tidak mengikuti mata pelajaran atau tidak menyelesaikan Quiver sampai batas waktu yang ditentukan, bahkan baik semua guru itu diperpanjang, ada juga yang langsung untuk 3 minggu gitu ya, tapi belum diselesaikan juga. 3 kali nih ingat, kenaikan akan tertunda. Jadi kalian nggak tahu naik apa enggaknya. Makanya jalan satu-satunya adalah berkomunikasi dengan baik. Misalkan nggak mau aku mundahin imam, misalkan galak atau apa misalkan ya, boleh ke Pak Abdur atau ke guru masing-masing, karena guru masing-masing itu yang akan memegang nilai, nanti dikumpulin ke Bunda. Ya, seperti itu. Jadi tolong mulai dari detik ini, karena kita punya waktu sebentar lagi untuk kenaikan kelas, kalian mungkin kenaikan kelas efek corona satu-satunya sejarah dalam hidup kalian. Yang tahun ini lulusan corona juga ada, yang lulusan kenaikan corona juga ada. Itu kalian berbanggalah. Karena memang kita tidak bisa nawar, hal ini akan ada. Ya. Jadi kalian punya status yang hebat. Aku kenaikan kelas dengan kasus corona. Hebat kan, nggak ada yang kayak gitu. Tetapi penilaian mah tetap berlangsung seperti biasa. Ya, boleh. Yang
materi itu mungkin cuma pematangan, sudah dibaca soal. Nah, sekarang kalian boleh tinggal bertanya dari materi atau soal, ada yang kurang paham nggak? Boleh ditanyain sekarang. Bun, Ya, soal yang di Quiver gimana? Banyak pilihannya soalnya. banyak soalnya. Ya, Soal- satu soal ada 10. Satu soal. Pertanyaan yang nomor 1, Yang Ibu. pertama, pertanyaannya ada 10. Iya, pertanyaannya kan ada 10. Satu pertanyaan itu ada 3 pilihan kan? Di pertanyaan pertama ada 10 Bukan benda pertanyaan. yang pertama. Ada 10 apa? Ada 10 soal, ada soalnya lagi gitu, 10. Oh, coba nanti. Gampang apa susah? Bingung, Bunda. Ya, Soalnya- bingung mau jawabnya yang mana. Kan itu tes slide pertama, Bunda. Coba Dikirain gini. teh soal nomor 1. Tapi pas ngejawab jawaban soal nomor 1 teh salah. Ternyata soal nomor 10. Ternyata soal nomor 10. Oh, di nomor 1 ada nomor 10. Iya, jadi di slide pertama teh ada soal nomor 1 sampai soal nomor 10. Oh. Kalau di nomor 2? Aman. Sananya mah aman. Oh, ya udah itu abaikan Nomor saja. 1 aja. Ya, nomor 1 aja berarti kerjain, dan nomor 2 dikerjain juga, tetap aja udah dikerjain di nomor 1 kan? Ya. Coba nanti Bunda cek dulu ya. Tapi tidak ada masalah kan untuk soal bisa? Bisa, Bu. Bisa. Kita sampai jam 9.10 ya, Pak? 9.3? Boleh. Udah selesai ya. Jadi nggak ada masalah di soal ya, cuma masalah itu saja. Ya. Yang belum akidah siapa saja? Yang kemarin tuh dapat poin tuh plus